Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam uraian selanjutnya masih dengan topik mengenal nama-nama Allah dan karya-karyanya. Kalau di bagian pertama saya sudah menguraikan tentang nama Allah YHWH dan karya-karyanya. Di bagian yang kedua ini saya akan membahas tentang nama Adonai, El, Elohim, dan Elyon. Adonai artinya Tuhan dalam bentuk tunggal, seperti yang dipakai sebagai Tuhan yang berhak terhadap budak-budak zaman dulu. Jadi zaman dulu ada perbudakan di Kekaisaran Romawi. Sebelum itu bangsa Israel diperbudak di sana. Dalam bentuk jamak, Adonai sama dengan Elohim. Nama ini menunjukkan bahwa Dia adalah Allah sebagai pemerintah di mana segala sesuatu harus tunduk dan di mana manusia dirujuk sebagai seorang hamba yang hina. Kejadian 18 ayat 27 dikatakan, Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sebenarnya Abraham mengakui bahwa ia sebenarnya lemah, hina, dan tidak layak sebagai seorang hamba. Ya, aku ini debu dan tanah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kesadaran seperti ini penting bagi kita yang menyatakan bahwa kita beriman kepada Tuhan, bahwa kita memanggil Dia sebagai Adonai bagi Tuhan. Tapi pada saat yang sama kita menyadari bahwa kita adalah hamba atau aku ini adalah budak, maka kita harus tunduk dan taat pada perintahnya. Lalu selanjutnya adalah El, Elohim, dan Elyon. El dimengerti sebagai yang pertama, menjadi Tuhan yang kuat dan berkuasa. Sementara Elohim bentuk tunggal adalah Eloah, mungkin berasal dari Allah, artinya dilingkupi ketakutan. Hal ini menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang berkuasa dan merupakan objek yang ditakuti. Dapat kita lihat di Kejadian 1 ayat 1. Dikatakan pada mulanya adalah Allah. Kata yang dipakai nama Allah adalah Elohim. Sementara di Ulangan 6 ayat 4 juga ada penyebutan kata Elohim. Dikatakan bahwa di Kejadian 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Kata Allah di sini adalah terjemahan dari kata Elohim, lalu digabungkan dengan kata Tuhan itu Allah kita. Maka Yahweh itu adalah Elohim, Tuhan Allah. Lalu kemudian yang berikut adalah Elyon, diturunkan dari kata Allah juga, artinya berjalan naik atau ditinggikan dan menunjuk Allah sebagai Dia yang ditinggikan dan dimuliakan. Ya, menunjuk Allah sebagai Dia yang ditinggikan dan dimuliakan. Hal ini dapat kita lihat di Kejadian 14 ayat 19 sampai 20, Bilangan 24 ayat 16, Yesaya 14 ayat 14. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita perhatikan di Kejadian 14 ayat 19 sampai 20. Lalu ia memberkati Abraham dan katanya, diberkatilah Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang menyerahkan musuhnya ke tanganmu. Lalu Abraham memberi 1/10 dari semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita tidak membahas persepuluhan atau perpuluhan. Hal ini juga menjadi perdebatan contoh komersial. Tapi ini merupakan contoh sebelum hukum Taurat diberikan, perpuluhan sudah dijalankan oleh Abraham. Jadi bukan karena hukum Taurat baru ada konsep persepuluhan. Artinya memberi persepuluhan bukan karena takut kepada hukum Taurat. Karena sebelum hukum Taurat ada, persepuluhan sudah diatur. Jadi kita melakukannya dengan sukacita seperti Abraham. Ya, persepuluhan karena keagungan atau pengagungan kepada Allah yang Maha Tinggi. Diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi. Di sini dipakai kata Elyon, Allah yang Maha Tinggi. Perhatikan Bapak Ibu, saudara-saudari, sama seperti kata Yahweh ya, nama gabungannya. Demikian juga dengan El ya, ada nama gabungannya. El ini digabungkan dengan Sadai, artinya Allah yang Maha Kuasa,
sedang berdiri seperti gunung yang kuat, tetap teguh dan tidak goyah. Sebagai salah satu contoh kita lihat di Kejadian 17 ayat 1 dikatakan, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Jadi Allah menyatakan dirinya sebagai pribadi yang Maha Kuasa, El Shaddai. Ya, seperti ada pujian, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa ia Allah yang Maha Kuasa. Jadi ketika memanggil nama El Shaddai atau memuji Tuhan dengan kata El Shaddai, artinya dengan satu keyakinan yang teguh bahwa ia Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu yang kedua, El Elyon. Hal ini dapat kita lihat di Kejadian 14 ayat 19 dikatakan artinya Allah yang Maha Tinggi kedaulatannya. Lalu yang ketiga adalah El, digabungkan dengan Olam. Hal ini dapat kita lihat di Kejadian 21 ayat 33, Mazmur 100 ayat 5, Mazmur 103 ayat 17. Artinya Allah yang kekal tidak berubah. Dalam Kejadian 21 ayat 33 dikatakan, lalu Abraham dikatakan menanam sebatang pohon tamariska saat di Batseba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Jadi Abraham memanggil nama Tuhan Allah yang kekal. Ini disebut dengan El Olam, Allah yang kekal, tidak berubah kesetiaan dan perjanjiannya tidak berubah sifatnya. Lalu yang keempat adalah El Roi, Allah yang melihat. Hal ini dapat kita lihat di Kejadian 16 ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat ia yang telah melihat aku? Artinya di sini Allah yang melihat, itulah Allah yang melihat, itulah El Roi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di sini kita belajar bahwa ketika kita menyebut El, Elohim, Elyon, ini menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memang layak ditinggikan dan dimuliakan. Demikianlah beberapa nama yang digabungkan dengan kata El. Jadi kita dapat melihat dan dalam perjanjian lama secara garis besar bahwa ada YHWH, Yahweh atau Yehova, ada Adonai, lalu ada El, lalu ada Elohim atau Elyon. Itulah nama-nama atau sebutan kepada Allah dengan penggabungan karya-karya, sifat dan karakternya, kiranya menolong kita untuk mengerti atau memahami Allah meskipun tidak secara lengkap atau sempurna, Allah yang misteri itu. Kiranya dapat menolong kita. Doa saya Tuhan membuka kebenaran yang sejati tentang mengenal nama-nama Allah secara pribadi dalam hidup kita. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Panalove agar Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa selalu mendapatkan update video terbaru dari kami, baik dalam bentuk renungan firman Tuhan maupun dalam bentuk pengajaran. Tuhan memberkati kita, sampai ketemu lagi dalam video berikutnya. Shalom.